Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmadi Putra dari kelas 3B dengan NPM 2311080146. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Pemikiran tentang Manusia dan Hubungannya dengan Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Selama ini, buku-buku ilmu pendidikan Islam telah memperkenalkan paling kurang 3 kata yang berhubungan dengan pendidikan Islam, yaitu ada al-tarbiyah, yang pertama, yang kedua al-ta'lim, yang ketiga al-ta'dib. Jika ditelusuri ayat-ayat Al-Quran dan matan as-sunnah secara mendalam dan komprehensif, sesungguhnya selain 3 kata tersebut, masih terdapat banyak kata-kata lain yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama, sini menjelaskan al-tarbiyah. Al-tarbiyah adalah kalimat yang memiliki beberapa makna seperti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, dan membesarkan, menumbuhkan, memproduksi, dan menjinakkan. Yang kedua, al-ta'lim. Menurut al-atas mengatakan bahwa ruang lingkup al-ta'lim lebih luas dan universal bila dibandingkan dengan al-tarbiyah. Hal ini menurutnya karena al-tarbiyah tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mencakup pada segi eksistensial. Lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa makna al-tarbiyah lebih spesifik karena hanya ditunjukkan pada objek-objek pemikiran yang sebenarnya yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, sasaran tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga mencakup spesies lainnya. Secara definitif, istilah al-ta'dib bermakna pengenalan atau pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud keberadaannya. Yang kedua, ada hakikat manusia. Upaya menjelaskan tentang hakikat manusia telah banyak dilakukan oleh manusia itu sendiri. Berikut ini penjelasan tentang hakikat manusia yang coba dijelaskan oleh para filosof. 1. Socrates menyebutkan bahwa belajar yang sesungguhnya adalah belajar tentang manusia. Pendapat disebut didasarkan bahwa di dalam manusia terdapat jawaban akan berbagai persoalan dunia. Namun tidak banyak manusia menyadari bahwa dalam dirinya terdapat jawaban-jawaban bagi persoalan dunia yang ditanyakannya. Untuk manusia harus mengetahui dirinya sebelum ia ingin mengetahui hal-hal di luar dirinya. Dia menurutnya hakikat manusia adalah adanya rasa ingin tahu, dan untuk itu manusia membutuhkan bantuan. Kedua, Plato memandang manusia sebagai suatu pribadi yang tidak terbatas pada saat bersatunya jiwa dan raga. Jiwa manusia adalah entitas non-material yang dapat terpisah dari tubuh yang ada sejak sebelum kelahiran. Ia berpendapat bahwa jiwa manusia memiliki 3 elemen, yakni roh, nafsu, dan rasio raga. Manusia dianggapnya sebagai
instrumen bagi penyempurnaan jiwanya di dunia. Yang ketiga, Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk organis yang fungsionalnya tergantung pada jiwanya. 4. René Descartes menyebutkan bahwa hakikat manusia berada pada sentral akal rasio. Ia berpendapat bahwa berpikir dengan sentral dalam manusia menyadari bahwa keberadaannya karena ia berpikir. Thomas Hobbes menyebutkan bahwa hakikat manusia adalah adanya kontrak sosial yang mengatakan bahwa setiap manusia harus menghargai dan menjaga hak orang lain. 6. John Locke menyebutkan bahwa manusia lahir laksana kertas bersih yang kemudian diisi dengan pengalaman-pengalamannya dalam kehidupan. 7. Immanuel Kant mengatakan manusia adalah makhluk rasional. Manusia bertindak didasari oleh alasan, sedangkan binatang tidak. Penjelasan di atas baru sebagian dari hasil pemikiran manusia akan dirinya. Dan masih banyak lagi penjelasan lainnya yang dihasilkan oleh para filosof atau ilmuwan dan sastrawan. Namun, penjelasan tentang manusia yang dilakukan oleh manusia itu sendiri belum sepenuhnya dapat menjawab akan hakikat manusia, sebab terdapat keterbatasan bagi manusia untuk menjelaskan tentang dirinya. Untuk itu, alangkah baiknya kita mengetahui hakikat manusia melalui penjelasan dari penciptanya. Sebab penjelasan oleh rasio, manusia memulai kelemahan karena akal manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Dalam Islam, kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan kalamullah dan terbukti secara ilmiah memuat firman Tuhan dan masih asli. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka penjelasan Al-Quran terkait tentang manusia tidak lain merupakan petunjuk dari pencipta manusia itu sendiri. Penjelasan tentang hakikat manusia di dalam Al-Quran diuraikan dalam beberapa bentuk, diantaranya menjelaskan hakikat manusia melalui pemahaman akan nama atau istilah yang digunakan dalam Al-Quran, dan menjelaskan manusia melalui dimensi-dimensi yang dimiliki manusia. Yang ketiga yaitu manusia dan pendidikan. Sebelum berbicara tentang manusia dan pendidikan, terlebih dahulu perlu kita pahami tentang kebutuhan manusia akan pendidikan itu sendiri. Guna menjelaskan hal tersebut, terdapat setidaknya 3 aliran besar filsafat. Ketiga aliran tersebut sebagai berikut. 1. Nativisme menyebutkan bahwa manusia dengan pembawaannya tidak memerlukan adanya pendidikan, sebab perkembangan manusia sepenuhnya ditentukan oleh bakat yang secara alami sudah ada pada dirinya sejak lahir. Yang kedua, empirisme membantah aliran sebelumnya. Menurutnya, perkembangan dan pertumbuhan manusia sepenuhnya ditentukan oleh lingkungannya. Aliran ini memandang pendidikan memiliki peran penting terhadap penentuan perkembangan manusia. Yang ketiga, konvergensi. Aliran ini memadukan kedua aliran tersebut. Menurut mereka,
manusia memiliki kemampuan bawaan, namun bakat dan kemampuan tersebut yang ada pada dirinya hanya akan dapat berkembang jika ada sentuhan, pengarahan, dan bimbingan serta pembinaan dari lingkungan dirinya. Adapun dalam filsafat pendidikan, Islam meletakkan hubungan manusia dan pendidik atas dasar prinsip-prinsip penciptanya, yakni terkait peran dan tanggung jawab manusia dalam kaitannya dengan makhluk ciptaan yang terikat akan ketentuan-ketentuan penciptanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan tugas dan tanggung jawab yang harus diperankan di bumi ini. Guna menjalankan tugas dan perannya di dunia, Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya sebagai makhluk pedagogik yang berpotensi untuk dididik dan dapat mendidik. 4. Kebutuhan manusia akan pendidikan dalam Islam tersebut telah dibuktikan oleh aliran filsafat konvergensi, yang mana manusia telah diciptakan Allah dengan berbagai potensi yang ada, namun potensi tersebut tidak akan berkembang atau kurang berkembang jika tidak melalui kebutuhan manusia akan pendidikan dalam Islam tersebut telah dibuktikan oleh aliran filsafat konvergensi, yang mana manusia telah diciptakan oleh Allah dengan berbagai potensi yang ada, namun potensi tersebut tidak akan berkembang atau kurang berkembang jika tidak melalui proses tertentu, yakni proses pendidikan. Manusia perlu dibantu agar berhasil menjadi manusia. Seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah memiliki nilai sifat kemanusiaan. Itu menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi manusia. Pendidikan hadir dalam upaya menjadikan manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Dengan kata lain, tujuan mendidik adalah memanusiakan manusia, mengembangkan potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari manusia itu sendiri. Hubungan filsafat manusia dengan berbagai komponen pendidikan. 1. Hubungan filsafat dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang telah mencapai derajat sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, termasuk diantaranya malaikat, jin, binatang, dan lain-lain. Di antara kesempurnaan itu terlihat dari ciri-ciri manusia yang memiliki jasmani atau fisik yang berfungsi untuk menggerakkan jasmani dan jiwa yang ada di dalamnya. Ada rasa dan perasaan. Filsafat adalah induk semua ilmu yang ada dalam semesta ini. Manusia berfilsafat guna mencari kebenaran dari sebuah ilmu. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaiknya berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Jadi antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kasualitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. 2. Hubungan filsafat dan pendidikan.
Hubungan antara filsafat dan pendidikan terkait dengan persoalan logika, yaitu logika formal yang dibangun atas prinsip koherensi, dan logika dialektis dibangun atas prinsip menerima dan membolehkan kontradiksi. Hubungan interaktif antara filsafat dan pendidikan berlangsung dalam lingkaran kultural dan pada akhirnya menghasilkan yang disebut dengan filsafat pendidikan. 3. Hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bahwa manusia dan merupakan bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menunjukkan manusia yang lebih baik. Manusia merupakan subjek pendidikan, tetapi juga sekaligus menjadi objek pendidikan itu sendiri. Pedagogi tanpa ilmu jiwa sama dengan praktek tanpa teori. Pendidikan tanpa mengerti manusia berarti membina sesuatu tanpa mengerti untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia dididik. Tanpa mengerti sifat manusia, baik sifat individualitasnya yang unik, maupun potensi-potensi yang justru akan dibina, pendidikan akan salah arah. Bahkan tanpa pengertian yang baik, pendidikan akan merusak moral kodrat manusia apabila digunakan secara negatif. Jadi, hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan secara singkat adalah filsafat yang digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia